Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semua. Kita bersyukur di Minggu pagi ini kembali kita datang kepada Tuhan dalam ibadah kita. Walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, kita tetap percaya pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Kita akan mulai ibadah kita. Kita undang kuasa Roh Kudus untuk hadir, menguasai hati dan pikiran kita. Kita berdoa sejenak di dalam saat yang teduh. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita puji Tuhan, kita tinggikan Dia. Kita bernyanyi dari nyanyian kita nomor 3 ayat 1 dan 2. Hormat bagi Allah Bapa. Bersatu di dalam doa. Kami menghormati Tuhan, kami memuliakan Tuhan, kami mengagungkan Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang patut dipuji, ditinggikan dan diagungkan. Di minggu pagi ini Tuhan, kembali kami beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, karena kami telah merasakan betapa baiknya Tuhan memimpin, menjaga, melindungi setiap langkah hidup kami dalam seminggu yang telah berlalu. Dan kami percaya di minggu-minggu ini pun, bahkan di dalam setiap langkah hidup kami ke depan, Tuhan akan terus memelihara dan menjaga dan melindungi kami. Karena itu Tuhan, kami memuliakan Engkau, kami mengagungkan Engkau. Berkatilah seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini, agar kami dapat merasakan indahnya persekutuan yang indah dengan Tuhan dan dengan sesama. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan ke akhirnya, biar Tuhan yang memberkati. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita berikan persembahan kita dengan kita bernyanyi dari nyanyian kita nomor 189, Bila Topan Terus Melanda Hidupmu. Bila topan terus melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi, mohon Tuhan memberkati.
Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita puji Dia, kita tinggikan Dia, kita bernyanyi dari nyanyian kita nomor 76. Mari ya Roh, tolonglah. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Kami memohon kuasa-Mu ya Roh Kudus menerangi hati kami ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena kami tahu bahwa firman Tuhan adalah kekuatan. Karena kami tahu bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami yang akan menuntun setiap langkah kami untuk dapat hidup melakukan kehendak-Mu. Karena itu urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah kuasa dan urapan Tuhan mampukan hamba-Mu untuk dapat menyampaikannya dengan baik, dan kami yang mendengar dapat mengerti, memahami, dan melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Karena itu berfirmanlah Tuhan, berkata-katalah, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarnya, bahkan telah siap melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan bagi kita di minggu pagi ini, kita akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-46. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 46. Saya akan membacakan firman ini. Saudara, Bapak, Ibu dapat menyimak dalam Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati
Mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan akan lebih berbahagia kalau kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, berdasarkan teks firman Tuhan yang kita baca ini, kita akan merenungkan sebuah tema, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini dalam kalender tahun gerejawi dikenal dengan Minggu Pentakosta atau Minggu Pencurahan Roh Kudus. Minggu turunnya Roh Kudus. Bapak Ibu, siapakah Roh Kudus itu? Ada banyak pengertian yang salah mengenai identitas Roh Kudus. Sebagian orang menganggap Roh Kudus sebagai suatu kuasa mistik, kuasa gaib yang dapat dipanggil untuk melakukan sesuatu yang bersifat mistis. Ada juga yang berpendapat Roh Kudus sebagai kuasa yang Allah berikan kepada para pengikut Kristus. Tetapi apa kata Alkitab mengenai identitas Roh Kudus ini, saudara? Secara sederhana, Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus adalah Roh Allah. Alkitab juga mengatakan bahwa Roh Kudus adalah sebuah pribadi yang memiliki akal budi, perasaan, dan kehendak. Fakta bahwa Roh Kudus adalah Allah dapat dilihat dengan jelas dalam rujukan ayat-ayat Alkitab. Misalnya Bapak Ibu, kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3 dan 4. Di dalam teks ini, saudara, diceritakan bagaimana Petrus menegur Ananias yang berbohong kepada Roh Kudus dan memberitahu dia bahwa Ananias bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Nah, ini merupakan pernyataan yang jelas bahwa ketika seseorang berbohong kepada Roh Kudus, sama juga berbohong kepada Allah. Kita juga mengetahui bahwa Roh Kudus adalah Allah karena dia memiliki atribut-atribut atau karakteristik-karakteristik Allah. Misalnya, Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Besar, dan sebagainya. Saudara, contoh bahwa Roh Kudus itu Maha Hadir dapat misalnya kita baca di dalam Mazmur 139 ayat 7 dan 8, dikatakan, "Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau." Kemudian kalau kita baca, saudara, di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 10, kita akan menemukan. Kemudian kalau kita membaca di dalam 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 10, kita akan menemukan kemahatauan Allah atau kemahatauan dari Roh Kudus. Karena di sana dikatakan, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi saudara, Roh Kudus adalah Allah, pribadi ketiga Allah Tritunggal. Nah, saudara, sebagai Allah, Roh Kudus dapat betul-betul berfungsi sebagai penghibur, sebagai penasehat yang Yesus janjikan. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 14 dengan jelas, di sana dinyatakan bagaimana Yesus menjanjikan akan datangnya Roh Kudus atau Roh penghibur. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya kita dapat menerima atau dipimpin oleh Roh Kudus?
Bapak Ibu, Rasul Paulus dengan jelas mengajarkan bahwa kita menerima Roh Kudus pada saat seseorang percaya Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 13. Di sana dikatakan, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Saudara, di dalam Roma pasal 8 ayat 9, di sana kita diberitahu bahwa jika seseorang tidak memiliki Roh Kudus, dia bukan milik Kristus. Dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu, di dalam kedua ayat ini Alkitab dengan jelas memaparkan kepada kita bahwa Roh Kudus pastinya diterima setiap orang bersamaan ketika ia dianugerahi keselamatan. Rasul Paulus tentunya tidak bisa menyatakan bahwa semua orang telah dibaptis oleh satu roh dan minum dari satu roh jika semua orang percaya di Korintus saat itu tidak dianggap sudah memiliki Roh Kudus. Saudara, di dalam Roma pasal 8 ayat 9 bahkan lebih tegas dinyatakan, jika seseorang tidak memiliki Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah memiliki Roh Kudus, apa ciri-cirinya? Saudara, kalau kita memperhatikan teks kita hari ini seperti yang sudah kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 46, di sana kita dapat melihat beberapa hal penting yang perlu kita renungkan untuk menjawab pertanyaan, apa ciri-ciri jemaat awal setelah dipenuhi oleh Roh Kudus? Apa ciri-ciri seseorang setelah dipenuhi oleh Roh Kudus? Nah, kita akan belajar bahwa orang yang telah dipenuhi Roh Kudus, yang pertama, ia akan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan melalui ibadah. Itu dapat kita lihat di dalam ayat 41 sampai ayat 43 dari pembacaan kita tadi. Saudara, perhatikan baik-baik, ketika orang-orang percaya yang hidup pada zaman gereja mula-mula dipenuhi Roh Kudus, maka terjadilah reformasi dalam sikap ibadah mereka kepada Tuhan. Ibadah yang selama ini dilakukan sebagai rutinitas, ketika dipenuhi Roh Kudus, pengertian mereka tentang ibadah berubah dari rutinitas menjadi kebutuhan primer. Sesuatu yang harus dilakukan, sesuatu yang menjadi kebutuhan utama. Nah, saudara-saudara, ada kerinduan yang mendalam untuk bertemu Tuhan secara pribadi dalam setiap ibadah mereka. Kehadiran Tuhan dalam ibadah menjadi prioritas. Mereka beribadah kepada Tuhan dengan sikap yang baru, yaitu rindu untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Saudara, Alkitab mencatat ada beberapa hal penting yang dikerjakan oleh jemaat mula-mula dalam ibadah mereka kepada Tuhan. Apa itu? Dalam pembacaan kita bisa melihat yang pertama adalah mereka bertekun di dalam pengajaran para rasul. Nah, hal ini menarik untuk kita perhatikan, saudara. Kenapa? Karena setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka tidak terlena dengan karunia-karunia yang telah diterima. Tetapi karunia-karunia rohani yang telah diterima itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ditundukkan di bawah otoritas kebenaran yang dibuktikan dengan kesetiaan terhadap pengajaran para rasul. Nah, berikutnya saudara-saudara, mereka bertekun dalam persekutuan. Orang-orang yang telah dipenuhi Roh Kudus, mereka bersekutu tanpa membedakan etnis, tanpa membedakan status sosial, tanpa membedakan latar belakang keluarga. Jurang pemisah yang menghalangi dibuang, lalu dengan sehati mereka memandang satu terhadap yang lain sebagai saudara di dalam Kristus, satu di dalam keluarga Allah.
Saudara, yang ketiga, mereka bertekun di dalam doa. Bapak Ibu, seseorang yang telah penuh Roh Kudus pasti menempatkan doa sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupannya. Doa dijadikan sebagai sebuah kebutuhan, bukan sekedar rutinitas belaka. Karena itu adalah aneh kalau ada orang yang berkata telah dipenuhi Roh Kudus tetapi tidak suka berdoa. Padahal kita tahu bahwa doa adalah kekuatan yang amat besar yang menopang orang-orang percaya ketika mengalami kesukaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua yang dapat kita pelajari dari teks kita ini adalah ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka akan bertumbuh dalam kepedulian terhadap sesama. Itu kita baca dalam ayat 44 sampai ayat 46. Saudara, ayat-ayat firman Tuhan yang telah ditulis dalam Kisah Rasul ini menegaskan bahwa mereka saling berbagi dan saling memperhatikan. Bahkan perhatikan, ada di antara mereka, saudara, yang menjual harta bendanya dan membagikannya kepada yang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus, ia tidak akan tega melihat saudaranya menderita atau kelaparan. Karena itu, dengan kasih, mereka akan rela memberi yang terbaik dari miliknya demi kebahagiaan saudaranya sesama anggota tubuh Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak bersukacita atas penderitaan orang lain. Sebaliknya, berjuang sekuat tenaga dan semampunya agar saudaranya dapat diangkat dari persoalan hidupnya yang sedang menindihnya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, ciri-ciri dari orang-orang yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus adalah hidupnya menghasilkan buah. Bapak Ibu, kepenuhan Roh Kudus selalu diiringi dengan buah yang dihasilkan. Itu yang disaksikan oleh Alkitab, Bapak Ibu. Roh Kudus yang memenuhi hidup orang percaya pasti diimbangi dengan buah-buah yang sesuai dengan karakter Roh Kudus. Ayat firman Tuhan yang telah kita baca dengan jelas mengatakan ada dua hal yang menjadi buah-buah yang mereka hasilkan ketika mereka dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama adalah mereka disukai banyak orang. Dan yang kedua, karya Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Saudara, perhatikan, ternyata kumpulan orang percaya dalam jemaat awal disukai oleh Tuhan. Dan akibatnya Tuhan berkarya dengan menambahkan bilangan orang-orang percaya yang diselamatkan. Nah, karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, di Minggu Pentakosta ini, mari kita periksa hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sehingga kita pun dipenuhi dengan Roh Kudus. Biarlah Minggu Pentakosta ini kita semakin disadarkan bahwa kalau kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dan mau hidup dipimpin olehnya, maka kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka kita akan hidup mengandalkan Roh Kudus dan kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita dan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau pilih menjadi orang-orang percaya. Kami mau menjawab panggilan Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang diselamatkan. Dan kami percaya kalau kami menyerahkan hidup kami dalam pimpinan Tuhan, maka kami pun akan dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan, tolonglah kami dalam sepanjang jalan hidup kami, supaya kami terus membuka hati kami untuk Roh Kudus bekerja seluas-luasnya
memimpin, menjaga, memelihara setiap langkah hidup kami, dan menuntun kami untuk dapat hidup melakukan kehendak Tuhan. Dalam Tuhan, di Minggu Pentakosta, Minggu turunnya Roh Kudus ini, kami semakin menyerahkan hidup kami ke dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Bapa di surga, berkatilah terus jemaat-Mu di lingkungan Resort 6 Distrik 2 Wilayah 2 ini Tuhan. Baik itu jemaat di GMI Efratawai Jepara maupun jemaat di GMI Tiberias Kebon Damar. Biarlah Engkau yang terus menjaga dan memelihara dan memberkati kami, supaya kami selalu menyerahkan hidup kami dalam pimpinan Roh Tuhan. Berkati setiap keluarga agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang berbahagia. Berkati dalam pekerjaan-pekerjaan semua jemaat-Mu, dan biarlah berkat-berkat Tuhan terus tercurah memberkati semua jemaat-Mu. Dan berkati setiap anak-anak yang Tuhan peliharakan bagi setiap keluarga masing-masing, agar anak-anak ini pun dapat Tuhan peliharakan menjadi anak-anak yang sehat, pintar, mengasihi Tuhan, keluarga dan sesama. Bahkan masa depan yang terbaik hamba-Mu percaya telah Tuhan persiapkan bagi setiap anak-anak jemaat-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, dan tolonglah berikanlah kesehatan dan kesembuhan kepada jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Hamba berdoa buat Bapak Deuta Gaul, Bapak Mariono, Bapak Abner Sitorus, Ibu Peter, berdoa buat Opu Frans, Opu Yuda, dan juga Opu Tagalung di Beraja Emas, agar Tuhan mengangkat segala sakit penyakit yang mereka derita dan memberi kekuatan dan kesehatan dan kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, berkati juga kami semuanya Tuhan, untuk tetap hidup di dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Di masa-masa yang sulit, penyebaran virus COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia ini, kami hari-hari ini mengalami banyak kesulitan dalam melakukan aktivitas kami. Oleh karena itu, tolonglah Tuhan, biarlah Engkau yang menolong dan memberkati kami semua, supaya kami dapat mengikuti arahan pemerintah dalam melanjutkan hidup kami dengan pola normal yang baru atau new normal, supaya kami terus mengikuti arahan dan protokol yang ditetapkan pemerintah, supaya kami boleh terhindar dari virus ini. Dan kami terus memohon pertolongan Tuhan, agar Tuhan juga yang memberkati para medis, para ilmuwan, untuk dapat menemukan vaksin antivirus ini, sehingga kami dapat kembali beraktivitas dengan normal. Tuhan, kami memohon pertolongan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memberkati kami dan menolong. Ini doa kami, permohonan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita aminkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari nyanyian kita nomor 75. Roh Kudus tetap teguh. Tuntun kami yang lemah,
dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri pada kita pada saat ini. Mari kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami, kita bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Lakukanlah firman-Nya, pulanglah dan terimalah berkah-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kehidupanmu, memberkati rumah tanggamu, memberkati pekerjaanmu, dan memberkati segala rencana dan pengharapanmu, mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Kita memuji Tuhan untuk kebaikan-Nya yang telah memberkati kita. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. Amin.